Nah, hari ini kita bakal ngebahas salah satu saham yang jujur aja paling bikin penasaran sekaligus paling bikin deg-degan di bursa kita, PT Mahaka Radio Integra, kodenya MARI. Ini perusahaan yang lagi ada di persimpangan jalan nih. Di satu sisi, kondisi keuangannya lagi parah banget, tapi di sisi lain, ada potensi digital yang katanya bisa jadi penyelamat. Jadi pertanyaannya, ini permata tersembunyi atau cuma perangkap? Saya yakin deh, banyak dari kalian yang udah pernah lihat saham ini. Harganya kan murah banget ya, bikin gatal pengen beli. Tapi ingat, pelajaran pertama dari saya, harga murah itu belum tentu valuasinya juga murah. Ada apa sih sebenarnya di balik angka yang kelihatannya kecil itu? Yuk kita gali lebih dalam. Oke, untuk pembahasan kali ini, anggap aja saya ini mentor kalian. Tujuan kita satu, kita bongkar datanya bareng-bareng apa adanya. Kita lupain dulu semua rumor, semua hype di luar sana. Kita fokus ke angka, biar kita paham benar kondisi perusahaan ini gimana. Kita mulai dari yang paling penting dulu, diagnosis. Ibarat dokter, kita harus tahu dulu penyakitnya apa sebelum ngomongin obat kan? Nah, untuk kasus Mari ini, kita harus sama-sama berani buat ngelihat kenyataan yang, agak pahit soal kondisi keuangannya. Ini nih, angka yang paling bikin merinding. Per Maret 2024, Mari itu modalnya minus atau ekuitas negatif, sampai 104,62 miliar rupiah. Artinya apa sih? Gampangnya gini, total utang perusahaan ini jauh lebih besar daripada semua aset yang mereka punya. Ini tuh udah red flag paling gede dalam laporan keuangan. Coba deh kita fokus ke trennya, karena ceritanya ada di sini. Lihat kan, pendapatannya sempat kelihatan membaik di 2024, tapi langsung anjlok lagi di 2025. Yang lebih bikin khawatir, kerugiannya itu malah bengkak lagi setelah sempat membaik. Ini nunjukin kalau mesin operasional mereka lagi kerja keras banget, bahkan mungkin lagi megap-megap. Nah, gara-gara kondisi ini, Mari akhirnya dimasukin ke kelas khusus sama Bursa Efek Indonesia. Namanya Papan Pemantauan Khusus. Ini bukan sekedar label ya, artinya cara jual beli sahamnya jadi beda, pakai sistem lelang yang namanya full call auction. Buat kita sebagai investor, ini berarti sahamnya jadi lebih susah buat dijual atau dibeli. Dan kita nggak bisa lihat antrian bid offer kayak biasanya. Jadi kayak lelang tertutup gitu, transparansinya kurang. Ini sinyal dari bursa kalau perusahaan ini lagi butuh pengawasan super ketat. Oke. Setelah lihat semua yang jelek-jelek tadi, pasti kalian mikir, lah, terus ngapain masih ada yang mau beli saham ini? Pertanyaan bagus. Nah, jawabannya ada di bagian kedua ini. Di tengah semua masalah tadi, ternyata ada satu mesin harapan yang jadi tumpuan seluruh cerita pemulihan Mari. Seluruh cerita positif, seluruh harapan kalau perusahaan ini bisa bangkit lagi, itu sebenarnya cuma bergantung sama satu nama, satu proyek andalan mereka. Dan nama itu adalah Noise. Ini platform audio digital punya Mari. Jadi taruhannya simpel banget. Kalau Noise ini berhasil, Mari bisa selamat. Mereka mau coba ngelawan raksasa kayak Spotify, tapi senjatanya adalah konten yang super lokal, yang Indonesia banget. Nah, ini bagian pintarnya. Noise itu gak berdiri sendiri. Dia jadi bagian dari ekosistem yang lebih besar, namanya Mahaka X. Strateginya cerdas. Mereka bisa dapat konten dari Republika, dapat talenta dari Expose, dan yang paling penting, mereka bisa narik pendengar setia dari radio-radio mereka kayak Gen FM dan Jack FM buat pindah ke aplikasi Noise. Artinya, biaya buat cari pengguna baru jadi jauh lebih murah. Inilah yang kita sebut keunggulan kompetitif. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling praktis. Udah tahu masalahnya, udah tahu juga harapannya. Sekarang, ayo kita coba hitung-hitungan. Sebenarnya, harga wajar saham ini tuh ada di angka berapa sih dengan kondisi sekarang? Sebagai mentor, ini penting banget buat saya kasih tahu. Dua metode valuasi yang paling sering dipakai, price to book alias PBV dan price to earnings alias PR, itu sama sekali nggak bisa kita pakai di sini. Kenapa? Ya karena modalnya minus dan perusahaannya masih rugi terus. Jadi kita harus buang dulu dua cara ini dan cari metode lain. Satu-satunya metode yang masih relevan itu price to sales atau P per S, yaitu valuasi berdasarkan pendapatannya. Caranya simpel kok. Pertama, kita ambil total pendapatan tahun 2025, sekitar 70,32 miliar. Terus kita bagi dengan jumlah saham yang beredar. Nanti kita dapat pendapatan per saham, sekitar 13,39 rupiah. Nah, karena risikonya tinggi banget, kita pakai pengali yang paling konservatif, yaitu cuma 1 kali. Dari situ, kita dapat angka valuasi wajar di sekitar Rp13 per lembar saham. Poin pentingnya ini, angka ini adalah batas atas valuasi wajar berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan omset saat ini. Kalau kalian beli di atas harga ini, artinya kalian udah bayar premi untuk sebuah harapan, bukan untuk sebuah kenyataan. Terus, gimana caranya supaya Mari bisa pulih dari kondisi ini? Ada 3 jalan utama yang harus dieksekusi sama manajemen.
Nah, sebagai investor, kalian harus pantau 3 hal ini. Ini adalah kunci pemulihan mereka. Pertama, suntikan modal baru. Ini cara paling cepat, bisa lewat rights issue atau private placement buat nambal modalnya yang bolong. Kedua, noise harus profit. Ini yang paling fundamental. Mesin digitalnya harus berhenti bakar duit dan mulai menghasilkan untung. Ketiga, restrukturisasi utang. Mereka harus negosiasi sama yang ngasih utang, mungkin bisa diubah jadi saham. 3 jalan ini harus jadi fokus utama mereka. Oke, kita udah bedah diagnosisnya, harapannya, valuasinya, sampai rencana aksinya. Sekarang, waktunya kita tarik kesimpulan. Apa putusan akhir dari saya? Investasi di Mari saat ini itu sifatnya biner, kayak lempar koin aja. Cuma ada 2 hasil yang sangat ekstrim. Kalau gagal, perusahaan bisa gagal bayar utang, bahkan bisa di-delisting dari bursa. Selesai. Tapi, kalau berhasil, Noise bisa untung, neracanya sehat lagi, dan Mari bisa jadi rajanya industri audio digital di Indonesia. Nggak ada jalan tengahnya. Jadi saya harus bilang ini terus terang. Mari ini bukan buat investor yang cari aman atau yang lemah jantung. Ini adalah spekulasi tingkat tinggi, bertaruh pada sebuah cerita turnaround. Kalian bukan berinvestasi pada kondisi perusahaan sekarang, tapi kalian bertaruh pada kemampuan manajemen untuk melakukan sebuah pemulihan besar di masa depan. Pada akhirnya, pertanyaan paling penting itu bukan saham ini bakal naik apa enggak. Bukan itu. Pertanyaan yang harus kalian tanyain ke diri sendiri adalah, apakah gue siap ngambil resiko segede ini? Apakah spekulasi kayak gini cocok sama profil resiko gue? Cuma kalian sendiri yang bisa jawab pertanyaan itu. Tugas saya sebagai mentor cuma menyajikan faktanya. Keputusan selalu ada di tangan kalian.